duszemu. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem, bersama Masya. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya, Arhimandrit Romo Daniel Biantoro, Ketua Umum dan pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah sampaikan kepada saya. Kali ini saya masih menjawab pertanyaan dari saudara yang menamakan dirinya Beku Ganjang dari Medan. Pertanyaan berikutnya yang saudara ajukan kepada saya adalah, Romo, jika ada orang Kristen yang masuk neraka, jadi apa manfaat kematian Kristus itu? Bukankah kematian Kristus adalah peluang tawaran keselamatan bagi semua orang? Kecuali bagi mereka yang menolak, mempercayai kematian Kristus yang menyelamatkan dan pindah agama. Saudara sekalian, sebelum saya menjawab ini, jangan lupa saudara subscribe ya yang belum. Dan juga tolong klik itu, like, serta klik loncengnya. Dan jangan lupa untuk share pada teman-teman yang lain. Oke? Baik, saudara Beku Ganjang. Pertanyaan saudara, Romo, jika ada orang Kristen yang masuk neraka, jadi apa manfaat kematian Kristus itu? Manfaatnya untuk keselamatan manusia. Masalahnya, kematian Kristus tidak menghilangkan tanggung jawab orang Kristen untuk menerapkan hidup Kristus pada dirinya. Hanya percaya gitu saja tanpa penerapan, bagaimana bisa? Di dalam video saya yang kemarin saya katakan, coba kita baca dari Ibrani 5 ayat 9. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, Yaitu mencapai kesempurnaan dalam penebusannya, yaitu mati disalibkan, dikuburkan, bangkit, naik ke surga. Itulah kesempurnaannya. Terus ia menjadi pokok keselamatan. Dia menjadi pokok keselamatan. Pokoknya Yesus. Keselamatan Yesus. Tapi bagi siapa? Bagi semua orang yang taat Bagi kepadanya. semua orang, tapi yang taat, gitu loh. Nah, tanpa ketaatan gimana? Karya Kristus sebagai pokok keselamatan itu tidak akan berdampak pada orang itu kalau Kristusnya tidak diterapkan. Ya seperti saja lah, kita sakit, ada obat. Apa obatnya kita lihat, kita yakin bahwa obat itu bisa menyembuhkan sakit saya. Tapi kalau tidak dimakan, obatnya bisa sembuh nggak kita? Enggak, Yesus juga begitu. Jadi harus dengan kematian Yesus yang memang menyelamatkan itu, seperti katakan tadi, harus ada tanggung jawab kita untuk menerapkan, untuk mengaplikasikan Kristus itu dalam hidup kita, sehingga yang hidup bukan kita lagi, tapi Kristus. Galatia 2:20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Bagaimana kita akan mendapat manfaat dari kematian Kristus? Kalau kita masih hidup ego kita sendiri, hidup dalam dosa kita sendiri, hidup dalam ketidaktaatan. Kalau ingin mendapatkan manfaat dari karya Kristus yang pasti itu, harus Kristus menjadi hidup kita. Kematian Kristus adalah peluang tawaran keselamatan bagi semua orang. Ya memang bukan hanya peluang, dia pokok keselamatan. Bagi siapa? Semua orang. Baca lagi itu, Ibrani 5:9 itu. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan. Menjadi pokok keselamatan bukan hanya sekedar peluang. Pokok sumber satu-satunya. Dalam ajaran Injil tidak ada keselamatan di luar dia. Bukan hanya peluang, tapi pokoknya. Coba kita baca dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia. Iya, oke. Terus? Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Bukan hanya peluang, satu-satunya jalan keselamatan menurut Injil. Bagi siapa? Bagi semua orang. Tidak peduli budayanya apa, asalnya apa, suku apa, etnis apa, tidak peduli. Agama apa. Untuk mereka ini. Tetapi ada tanggung jawab orang dari orangnya. Meninggalkan semua, mengikut dia. Coba kita baca dalam Markus pasal yang ke-8
ayatnya yang ke-34 sampai dengan 38. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan Udah mengikut bangun nggak aku." itu? Itu syaratnya itu loh. Bukan hanya percaya secara intelektual, ya pokoknya percaya gitu. Enggak. Menurut Yesus, ya, bahwa setiap orang yang mau mengikut aku, percaya kepadanya, dan mendapatkan manfaat dari kematiannya bagi keselamatan kita, harus rela kehilangan nyawanya, dalam arti kehilangan nyawa yang manusia lama itu, kehilangan nyawanya karena aku, mana tadi ayat yang 34, setiap orang yang mau mengikut aku ya harus menyangkal dirinya. Itulah, mau menyangkal dirinya enggak. Kalau masih hidup dalam hawa nafsu gimana itu? Bagaimana dia mempercaya pada Kristus? Dan kemarin sudah saya jelaskan bahwa orang yang mengikuti hawa nafsu, membiarkan hawa nafsunya berkuasa dalam dirinya, orang itu belum punya iman dan orang itu belum mengikut Kristus, biarpun namanya Kristen, dan orang itu tetap tidak selamat karena tidak ada Kristus dalam hidupnya. Coba kita baca lagi itu dari Galatia pasal 5 ayat 19 sampai ayat yang ke-21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, kalau orang Kristen ngakunya Kristen, hidupnya masih begitu, berarti dia tidak mengikut Kristus, tidak menyangkal dirinya, dia mengikuti dagingnya, keinginan dagingnya. Orang yang mengikuti keinginan dagingnya berarti bukan Kristus yang hidup dalam dirinya, bisa selamat. Maka enak, nggak ada tanggung jawab. Kita tidak bisa melemparkan tanggung jawab pada orang lain. Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan. Ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Kelima. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Oke. Kita punya tanggungan kita untuk beriman dan menghidupi iman itu, dan untuk menyangkal diri, untuk tidak mengikuti daging, memikul salib. Saya selalu katakan, agama Kristen itu murah karena diberikan secara cuma-cuma oleh kasih karunia, tetapi tidak murahan gitu loh. Dalam arti terus kita hidup sama maunya sendiri, itu murahan namanya. Makanya kita kembali kepada apa yang kata Kristus, Markus 8 ayat 34 ini. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, supaya nyawa yang baru, nyawa yang kekal, yaitu hidup kekal itu, ia akan kehilangan nyawanya. Keliru saya. Ya. Siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, nyawa yang ada sekarang ini, takut, ya udahlah pokoknya iman saja, nggak mau, biar saja saya tetap hidup seperti itu, menyelamatkan nyawanya. Artinya mengikuti dagingnya, ia akan kehilangan nyawanya itu. Selamat memang. Terus? Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya, rela membuang semuanya, rela membuang hidup lama. Ya. Karena aku, demi Kristus, dan karena Injil, ajarannya, ia akan menyelamatkannya. Jadi keselamatan itu bukan sembarangan, asal percaya mulutnya ngatakan ngomong, tetapi hidupnya tidak mengikuti kehendak Allah, hidupnya masih kehendak daging. Memang bisa diselamatkan dengan itu. Karena dengan hidup daging bertentangan dengan Kristus. Akhirnya kita tidak memiliki Kristus dalam kita, padahal yang menyelamatkan Kristus itu. Makanya kita baca 1 Korintus pasal 6 ayat 16. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Terus? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Terus? Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Dengan siapa kita mengikatkan diri kita? Dengan hawa nafsu. Kita menjadi budak hawa nafsu, bukan orang Kristen.
Berarti harus ada usaha untuk kita untuk mengingatkan diri kita kepada Tuhan. Percaya kepada Kristus artinya mengikatkan diri kita kepada Kristus. Bukan pada hawa nafsu. Bukan membiarkan kehidupan lama itu mengikuti kita. Itu namanya iman murahan. Ada harganya iman itu. Harganya adalah ketaatan. Ketaatan kepada kehendak Allah. Terus, ayat 36 dari Markus 8. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Kalau yang kita Kristen tapi hidup kita mau memperoleh seluruh dunia, seluruh keinginan dunia itu kita dapatkan. Kita ikuti maunya, hidup dengan dunia ini. Lalu kita mengingatkan diri pada dunia, apakah Kristus ada pada kita? Kita baca di dalam Efesus 2 ayat 2. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Mengikuti jalan dunia. Apa katanya? Karena kamu mentaati penguasa kerajaan. Akhirnya yang kita taati bukan Kristus. Kalau kita mengikuti jalan dunia, yang kita taati bukan Kristus, jadi kita tidak menyikatkan diri pada Kristus. Terus? Yaitu roh yang sekarang sedang bekerja. Akhirnya kita berada di bawah kuasa roh ini. Selamat kalau begitu. Ada syaratnya. Jangan diambil ujungnya saja. Masuk ke dalam artinya iman itu apa? Masuk ke dalam artinya menyatu dengan Kristus itu bagaimana? Gitu loh. Jangan hanya diambil permukaannya saja. Yesus mati untuk kita. Iya, tapi terus gimana? Untuk kita itu gimana? Gitu loh. Terus ayat 36 tadi dari Markus 8. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Tidak ada. Karena hanya ada Kristus yang menyelamatkan. Nah, kalau kita tidak menyatu dengan Kristus, tapi menyatu kepada daging, gimana Kristus hidup dalam kita? Kristus yang disalibkan itu bisa menyelamatkan kita. Kalau kita menyatu dengan dia, dia menyatu dengan kita. Tapi kalau kita masih dikuasai hawa nafsu, ya coba renungkan sendiri, mungkinkah itu? Terus, sebab ayat 38, barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatannya tidak setia dan berdosa, anak manusia pun akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus. Malu, dianggap orang kolot, dianggap sok suci gitu. Mau mengikuti kehendak Kristus terus malu, itu harus katakan. Kalau orang malu di depan orang, ya aku juga malu nanti di depan pengadilan nanti. Ya. Bukankah kematian Kristus adalah peluang, bukan hanya peluang, itu pokok keselamatan. Tawaran keselamatan bagi semua orang. Nah, mau menerima nggak orang itu kita ditawarkan? Menerimanya dan mengikuti, taatnya itu. Kecuali bagi mereka yang menolak mempercayai kematian Kristus menyelamatkan dan pindah dalam. Bukan hanya itu, saudara. Menolak itu salah satunya. Tapi juga hidup di dalam daging itu juga membuat kita tidak masuk dalam kerajaan Allah tadi. Karena hidup dalam daging berarti kita tidak menyatu dengan Kristus. Kita baca dalam Kolose 3:5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Paulus berbicara kepada orang Kristen di Kolose. Dan Paulus mengingatkan, matikanlah. Apa? Dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Ya, kalau kita mengikuti duniawi, tidak dimatikan, dunianya masih hidup. Ya, Kristus sudah hidup dalam kita. Apa yang duniawi itu? Yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah. Kalau itu mendatangkan murka Allah dan kita hidup dalam murka, bisa selamat. Karena itu bukti Kristus tidak ada dalam kita. Mulutnya mengatakan, aku percaya, tapi hatinya dan hidupnya tidak menunjukkan itu. Oke? Jadi bukan hanya sekedar murtad, hidup yang hanya mengikuti kehendak daging pun sama efeknya. Karena itu menunjukkan dia tidak betul-betul percaya. Jadi percaya pada Kristus itu bisnis yang serius. Tidak bisa dibuat main-main. Tidak asal jadi Kristen gitu aja. Ngakunya Kristen, ditulis di KTP Kristen, tapi hidupnya masih sebangsa yang digambarkan dalam Alkitab tadi. Makanya kita baca dalam Matius 7 ayat 21.
Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Nah, itu. Tuhan. Mulutnya mengatakan Tuhan, Tuhan. Mungkin setiap hari dia ke gereja. Ya, tampak di mata orang saleh, nyanyi, berdoa. Tapi kalau itu hanya sekedar tingkah laku agama, tidak ada komitmen batin, tidak membiarkan Kristus hidup dalam diri kita. Apa katanya? Akan masuk ke dalam kerajaan surga, Bukan melainkan semua orang mengatakan aku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Makanya kita saudara Kristen hati-hati. Kita merasa kita sudah Kristen, tapi kalau hidup kita sembrono, bukan semua orang mengaku Tuhan itu masuk kerajaan surga, tetapi melainkan dia yang melakukan kehendak nah Bapa. ini melakukan ini yang penting. Bukan hanya pengakuan mulut, melakukan ini. Ada 3. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Enyalah daripada-Ku. Nanti banyak orang kecelek ya. Karena ngakunya Kristen, tapi hidupnya tidak ada Kristus. Hidupnya masih dirinya sendiri, masih dagingnya sendiri. Mengikuti jalan dunia ini. Dan Alkitab mengatakan bahaya itu. Jadi bukan kematian Kristus tidak ada manfaatnya. Tetapi karena orang itu tidak mau mengambil manfaat itu untuk diterapkan pada dirinya. Ngakunya Kristen hanya secara budaya. Kristen hanya secara label agama. Tapi bukan dalam Kristen dalam arti memiliki Kristus di dalam dirinya. Saudara Biku Ganjang, itulah jawaban saya. Semoga ini bermanfaat. Dan jangan lupa saudara, kalau saudara ingin belajar lebih lanjut tentang iman Rasulia ini, tolong hubungi Romo Yakobus yang teleponnya ada di bawah ini. Dan kalau saudara juga ingin membantu pelayanan ini, saudara bisa mengirimkan persembahan ke rekening bank yang ada di bawah ini juga. Dan kalau saudara ingin tahu lebih personal lagi, ingin mengunjungi tempat-tempat ibadah kami, saudara bisa lihat nanti dari akhir daripada video ini akan ada daftar gereja-gereja dan cabang-cabang kami yang ada di beberapa tempat, mungkin dekat dengan saudara. Ya. Nah, tolong kalau ada nanti di wall ini tadi ya, saudara memberikan, ada orang yang mengajak-ajak saudara memberikan alamatnya, yang alamatnya itu tidak ada di belakang ini, itu orang bukan dari kelompok kami, bukan dalam persekutuan dengan kami. Jadi tidak usah diperhatikan, saudara lihat yang dengan kami adalah yang itu. Dan saya ingatkan untuk saudara-saudara yang bukan dalam persekutuan dengan saya, jangan mendulang dari kerja keras orang lain. Ini adalah pelayanan dari kami. Saudara jangan tarik-tarik orang ke tempat saudara. Bikin sendiri, jangan ambil dari tempat saya. Terima kasih. Tuhan berkati. Selamat Bapa, Putra, Roh Kudus.